Samyo Rusli WHC for Sumba. Marilah kita menjaga Sumba dengan cara mencintai alam. Janganlah sampai semua punah. Bisa-bisa nanti bumi tenggelam. Sumba milik kita, bukan mereka. Bukan milik kamu ataupun dia. Mari kita jaga bersama-sama. Tetaplah jaga keindahannya. Stop bakar padang. Stop bakar padang. Stop bakar padang. Dimulai dari sekarang. Jangan bakar hutan. Jangan bakar hutan. Jangan bakar hutan. Dimulai dari sekarang. Hey bro, what's up bro? Ini alam, tolong dijaga bro. Hey bro, what's up bro? Ini tempat, tolong dijaga bro. Hah, waktu ke waktu terus kita lewati. Banyak pengalaman yang sudah ku gali saat berjalan tuh berlibur ke Bali. Dari lubang tutup lubang bukan barutan. Dari lubang tutup lubang untuk rawat hutan. Cobalah mengerti, tolong dipahami. Semua bukan sekedar tempat rekreasi, tapi juga punya banyak potensi. Dari wisata bahari sampai edukasi. Coba direvisi atau dicermati. Jangan bakar hutan hanya demi kayu mati. Jika terus begini yang terjadi, lalu apa kata anak cucu kita nanti? Apakah mereka hanya meratapi nikmati panahnya semua macam panas api? Marilah kita menjaga Sumba dengan cara mencintai alam. Janganlah sampai semua punah. Bisa-bisa nanti bumi tenggelam. Sumba milik kita, bukan mereka. Bukan milik kamu ataupun dia. Mari kita jaga bersama-sama. Tetaplah jaga keindahannya. Stop bakar padang. Stop bakar padang. Stop bakar padang. Dimulai dari sekarang. Jangan bakar hutan. Jangan bakar hutan. Jangan bakar hutan. Dimulai dari sekarang. Coba mengerti, dengarkan ini. Masa depan Sumba ada di tangan kita. Janganlah lagi bakar sana sini. Nanti kita bisa hidup dalam benar. Yo, hutan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Indonesia bangga, namun ingat kita harus tetap jaga. Pulau Sumba bagian Indonesia. Tetap rawatlah, cintai alam kita. Kita punya banyak peluang. Janganlah semua dibuang hanya karena demi uang. Masa depan Sumba kamu lelang. Marilah kita menjaga Sumba dengan cara mencintai alam. Janganlah sampai semua punah. Bisa-bisa nanti bumi tenggelam. Sumba milik kita, bukan mereka. Bukan milik kamu ataupun dia. Mari kita jaga bersama-sama. Tetaplah jaga keindahannya. Stop bakar padang. Stop bakar padang. Stop bakar padang. Dimulai dari sekarang. Jangan bakar hutan. Jangan bakar hutan. Jangan bakar hutan. Dimulai dari sekarang. Yeah. Mari kita sama-sama jaga alam agar tidak hanya dikenang. Banyaknya peluang tapi tidak satupun pejuang. Bakar padang hanya demi uang tanpa peduli masa depan. Semua orang tahu Pulau Sumba dikenal dengan padang gembala yang terkenal. Sampai di Hiwa to go internasional. Apa kita belum menyadari tentang alam kita yang dikenal? Tapi mengapa seakan tak peduli? Apa padang kita dibakar hanya puaskan hasrat tanpa sadar alam kita sudah sekarat. Ingatlah, mulai sekarang jaga alam. Jangan sampai lupa. Stop bakar padang. Jangan tebang hutan. Karena alam tempat kita. Jadi kita harus jaga padang, hutan, pantai semuanya. Inah amah alikaa, umbu rampu iri ayah. Sumba kaya akan alam dan budaya. Jagalah dan terus pelihara. Cegah pembakaran hutan Sumba demi kelestarian tanah Sumba Marapu. ini milik kita.
cendana wangi di tengah karang, tegar berdiri menantang langit, menghias padang sabana, menghadang api dan matahari. Sabanaku membentang luas keindahanmu, sembunyikan berjuta rahasia. Sabanaku memijarkan tawa dan kedamaian, dijaga ia yang meminta dan pernahkah kita berpikir untuk merawat, menjaga anugerah terindah dari Sang Esa? Hanya ada satu di bumi, satu yang tak tergantikan. Sabanaku membentang luas keindahanmu, sembunyikan berjuta rahasia. Sabanaku memijarkan tawa dan kedamaian, dijaga ia yang meminta dan menenun. Oh, sabanaku membentang luas keindahanmu, sembunyikan berjuta rahasia. Sabanaku memijarkan tawa dan kedamaian, dijaga ia yang meminta dan menenun, dijaga ia yang meminta dan menenun, dijaga ia yang meminta dan menenun. This is our family radio 96.9 Max 7. Max 96,9 FM Radio Keluarga Anda. Oke sobat, selamat malam saja ya untuk Anda. Terima kasih kalau Anda masih terus bergabung bersama kami di Max FM. Nah, dalam program malam untuk edisi 25 Januari 2023 di hari Rabu sobat ya, bersama saya Ray. Apa kabar suasana ruang dengar Anda di malam hari ini? Berharap Anda lagi menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga ataupun bersama orang-orang yang Anda kasihi ya. Oke, seperti biasanya di setiap hari Rabu malam kita punya satu acara tetap bersama Pak Frans Webi, yaitu dalam program Bengkel Bahasa. Dan malam hari ini Pak Frans sudah hadir di studio Max FM ya. Kita sapa Pak Frans. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Baik. Baik Pak Frans ya. Oke, Pak Frans, malam hari ini kita
akan Kita lanjutkan yang hari Rabu yang lalu gitu. oh ya berkaitan dengan pornografi. Iya, iya, Oke. Oke sobat, sebelumnya saya ingatkan bahwa Anda nanti bisa bergabung di program ini. Anda bisa bergabung di jalur telepon di 0823 3973 8662 atau di 0812 3777530. Oke, seperti biasanya Pak Frans sudah menyiapkan catatan yang akan beliau bacakan dari catatan ini kita akan masuk di dalam diskusi kita ya. Oke Pak Frans, bisa langsung sudah Pak? Iya Pak. Masalah pornografi hanya panas-panas tai ayam. Bagian kedua lanjutan Rabu yang lalu. Kita melihat beberapa negara seperti Amerika yang sudah lama dilanda free sex merupakan contoh dari apa yang dikemukakan oleh Kinsey. Orang mulai muak terhadap hubungan seks yang wajar, lalu beralih pada hubungan yang tidak wajar seperti lesbianisme atau homoseks, bahkan timbul kelesuan dalam aktivitas seks. Akan halnya di Indonesia, pornografi itu ibarat api dalam sekam. Bila mana apinya mulai membesar, baru ada usaha memadamkannya. Beberapa saat mereda, muncul lagi lalu dipadamkan, namun tidak pernah tuntas. Mengapa? Kesulitannya karena kaidah atau norma moral selalu berubah atau bergeser. Pergeseran itu dapat disebabkan oleh perubahan zaman, tingkat usia, pengaruh teknologi, pendidikan, dan sebagainya. Dan justru pornografi ini tidak bisa tercerabut dari pengaruh-pengaruh tadi. Hal ini berarti pula norma ini tidak bisa diterapkan untuk 20-30 tahun yang lalu. Jika norma kini masih saja bertumpu pada norma seperti yang dihasilkan oleh Organisasi Pengarang Indonesia atau OPI pada tahun 1956 dalam buku Bacaan Cabul yang penekanannya adalah pengaruh pornografi pada masyarakat, maka kiranya sudah kadaluarsa. Di Inggris, norma yang didasarkan Lord Justice Cockburn tahun 1868 yang penekanannya pada pengaruh koruptif dewasa ini sudah mengalami perubahan, karena itu bukan lagi pengaruhnya pada masyarakat, melainkan pada faktor psikologis. S.J. Hayakawa dalam artikelnya Sex is kein Zuschauersport yang dimuat dalam majalah Das Beste, Jerman, Juli tahun 1974, membuat norma yang dikaitkan dengan sikap penonton. Lalu bagaimana dengan hubungan seks sembarang yang bukan suami istri yang dilakukan secara rahasia? Atau menonton film biru, video kaset, membaca buku porno yang dilakukan sendiri di kamar? Nampaknya ketentuan KUHP juga melihatnya dari segi penonton. Dikatakan akan diancam kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp2.000. Oh, itu dulu mahal, 2.000 bagi orang yang memperlihatkan tulisan atau gambar yang membangkitkan birahi di muka umum. KUHP terbitan tahun 1969. Ini lebih ringan dibandingkan dengan KUHP terbitan tahun 2002 yang mengancam 2 tahun 8 bulan dan denda 4.500, pasal 281. Demikian juga pasal 182 ayat 1 dan 2 ancamannya 1 tahun 6 bulan atau denda Rp4.500. Kecuali ayat 3 yang lebih berat jika perbuatan yang dilakukan merupakan mata pencaharian. Itu diancam 2 tahun 8 bulan penjara atau denda 7.500. Maksudnya bukan. Sulitnya, norma yang digunakan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tidak didapatkannya kata sepakat tentang apa dan mana yang disebut pornografi.
seperti diungkapkan oleh sejumlah tokoh seperti Gunawan Muhammad, Subagio Sastrowardoyo, Arif Budiman, dan Sundoro yang menyatakan pendapat tentang apa itu pornografi. Dari uraian mereka ternyata tidak ditemukan kata sepakat. Namun pendapat-pendapat mereka dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Porno tidaknya suatu tulisan sangat tergantung dari penilaian tiap orang. 2. Yang lain mengatakan porno tidaknya suatu tulisan harus dilihat secara keseluruhan dan bukan bagian demi bagian, dengan kata lain harus dilihat dalam kesatuan organis. 3. Suatu tulisan disebut porno jika unsur permainan lebih banyak daripada unsur kesungguhan. Kesulitan menerapkan norma tadi menyebabkan lahirnya kritik Gensaid pada akhir tahun 1973. Namun sampai sekarang kita sepertinya kehilangan arah, sedang meraba-raba untuk menemukan norma yang universal. Soalnya norma selalu berubah seirama dengan perkembangan zaman. Apa yang dulu dianggap tabu, porno, kini menjadi hal yang lumrah. Sebagai contoh, lihat program TV Indosiar yang menayangkan Take Me Out, Take Him Out, dan Take Celebrity Out. Ini sudah menjadi tontonan yang wajar saja, padahal dulu tidak ada karena dianggap tabu. Hemat kami, sulit kiranya menemukan norma yang pas, kecuali kalau pemerintah bertindak ekstrim atau melarang semua yang berbau seks appeal seperti porno aksi, atau membiarkan semuanya sampai masyarakat bosan dan berhenti dengan sendirinya. Ekstrim melarang juga nampaknya sangat sulit selama di Indonesia masih terdapat tindakan yang ambigus, absurd, melarang di satu pihak tapi di pihak lain diam-diam melakukan pelanggaran, sehingga pornografi jadinya seperti panas-panas tai ayam. Sekian. Oke sobat, itu tadi ya catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Frans. Sekali lagi, dari catatan ini kita akan masuk di dalam obrolan kita atau diskusi kita ya. Saya ingatkan juga bahwa Anda bisa bergabung di acara ini. Bisa di jalur telepon di 0823 3973 8662 atau di 0812 3777 5330. Oke Pak Frans, kita langsung saja Pak ya. Iya Pak. Pak Frans, ini seri kedua dia. Iya, sebetulnya dulu saya pernah tulis ke majalah sampai 4 seri. Ini sambungan dari yang lalu, minggu kemarin, iya. yang kita berbicara tentang masalah pornografi. Iya. Ini ketika kita berbicara pornografi ini memang selalu menarik ya. Iya. Minggu kemarin cukup banyak juga yang bergabung banyak masing-masing sekali pendapatnya ya. Tapi kalau kita berbicara tentang pornografi untuk sekarang ini, di era-era sekarang ini, saya kira juga bukan hal yang menarik lagi atau yang baru menarik atau apa, bukan hal baru lagi. Bukan hal baru. Kalau saya tidak salah sudah 3 atau 4 kali tuh pernah itu dicetuskan ini tentang pornografi, porno aksi juga waktu itu. Itu terus saja dibuat dan segala macam rencana, tapi juga tetap tidak terlalu menampakkan hasilnya Pak ya. Iya. Karena ini mungkin undang-undang itu atau ketetapan yang mereka buat itu yang berupa undang-undang ini, dia selalu ketinggalan zaman dengan perubahan yang terjadi. Iya. Macam sekarang ketika kita bicara undang-undang ya, yang minggu lalu juga kan ada sedikit Pak Frans menyinggung undang-undang juga itu kan undang-undang untuk wilayah publik Pak Frans. Iya. Ya, bisa kita mempertontonkan sesuatu di umum itu bisa terkena, tapi bagaimana dengan dengan wilayah privat, wilayah pribadi?
Iya. Apa undang-undang itu bisa terkena juga? Dia ambigu, Pak Frans Bianto dia ambigu. Iya. Oke, Ini yang ngeri betul Pak. Kalau kita nonton tinju iya. dunia ini, wah hanya pakai cawat saja wanita dengan BH saja begitu. Iya. Dan dulu ini tidak. Di apa saja di media sosial saja sudah banyak juga hal-hal begitu yang ditonton kan. Belum lagi dari bacaan. Jadi pornografi juga bisa dari bacaan juga Pak ya? Iya dari bacaan Pak. Bukan hanya sekedar video saja. Iya bacaan. Kalau di era-era tahun 60-an, 70-an, 80-an ya bacaan menjadi dominan. Iya. Itu banyak itu Pak Frans ya. Oke. Sehingga timbul ini yang namanya roman picisan. Iya. Roman bisnis yang cari uang begitu. Begitu. Tapi justru mereka yang laris manis itu Pak Frans. Ya itulah makanya ini tidak tahu lagi ini. Ini seperti yang dihasilkan oleh organisasi pengarang Indonesia ini ya. Dalam buku bacaan Cabul yang penekanan adalah pengaruh pornografi pada masyarakat. Maka kiranya sudah kadaluarsa lagi itu. Tapi ya ketika ini juga macam Pak Frans ambil contoh di Amerika ini. Ketika ini juga begitu terbuka, jadi apa ada tingkat kejenuhan juga. Ya makanya itu timbullah itu yang tidak wajar lagi begitu. Homoseks, lesbianisme begitu. Bahkan orang bosan juga dengan aktivitas seks ya, kelesuan. Iya. Itu macam di Jepang di mana mengalami Singapura kelesuan dalam aktivitas seks. Sehingga rendah sekali tingkat kelahiran di sana ya. Iya. Kalau kita di Indonesia ini masih malu-malu kucing ini Pak Frans. Ya itulah Indonesia ini. Karena kaidah dan norma moral selalu berubah atau bergeser. Lalu sebetulnya dengan melokalisir ini yang ya wanita-wanita yang seperti itu, ya sebetulnya itu apa artinya kita lokalisir? Iya, lokalisasi itu ya. Lokalisasi begitu. Iya. Sehingga ya apa artinya ya dong kasih kesempatan yang lain. Atau menyetujui atau keberadaan kah begitu. Iya. Ini apa ya, karena kesulitannya karena kaidah atau norma moral selalu berubah atau bergeser. Pergeseran itu dapat disebabkan oleh perubahan zaman, tingkat usia, pengaruh teknologi, pendidikan dan sebagainya. Ya. Mulai ini pakaian mini dulu ini kan wah tidak boleh begitu. Yang mini ya. Pakaian yang topless. Ketat. Lalu ada istilahnya ini jalan pancingan atau apa istilahnya begitu. Oke. Jika norma kita masih saja bertumpu pada norma seperti yang dihasilkan oleh Organisasi Pengarang Indonesia tahun 56 dalam buku bacaan Cabul, yang penekanannya adalah pengaruh pornografi pada masyarakat, maka kiranya sudah kadaluarsa. Itu maksudnya bagaimana nih Pak Frans? Ya artinya bahwa dilihat dari secara umum, artinya masyarakat itu sudah mengalami atau apa begitu. Malah perubahan lebih maju lagi dong. Lebih maju lagi begitu. Di Inggris norma yang didasarkan Lord Justice Cockburn 1868, pengaruh koruptif. Penekanannya pada pengaruh koruptif, saya tidak tahu itu koruptif itu. Dewasa ini sudah mengalami perubahan karena itu bukan lagi pengaruhnya pada masyarakat, melainkan pada faktor psikologis.
kejiwaan lagi, Dia sudah berubah lagi. berubah lagi. Jadi itulah ini berubah terus, ini apapun begitu selalu ada perubahan. Itu yang menjadi pandangan dari Lord undang-undang itu Iya. di Inggris ini ya. Sehingga ya ini sudah menyangkut kejiwaan lagi dia bilang di situ Pak Frans. Iya. Itu lebih berat lagi ini. Atau bagaimana Pak? Iya, saya kira begitu Pak, menyangkut kejiwaan begitu. Dalam SJ Hayakawa dalam artikelnya Sex is kind social sport yang dimuat dalam majalah Das Beste. Waktu itu saya tulis tentang pornografi seperti saya katakan Pak. Dan saya minta majalah dari Jerman, itu saya kutip juga itu. Tahun 74 persis saya ujian waktu itu, skripsi. Yang berkaitan dengan sikap penonton, ya. Jadi penonton. Jadi itu juga yang menolong saya waktu itu, ada tentang pornografi ini. Romo Kunjono ini yang dekan begitu, udah rapi bikin majalah dinding, ada gambar seorang ibu yang ada topi ratunya tapi puntung kedua tangannya, lalu sarungnya tuh di bawah begitu, toples begitu. Lalu Trijan Walt ini pelukisnya itu. Jadi saya penanggung jawab majalah kampus, majalah dinding waktu itu. Tiba-tiba datang Romo dan rabi, tidak baik ini jurusan bahasa Indonesia, kurang ajar begitu, muat gambar porno. Lalu akhirnya saya sebagai penanggung jawab, di berapa dosen ini interview sama saya ini, kenapa berani muat begitu. Lalu akhirnya ya saya bilang, ini porno tidaknya ini lukisan tergantung dari kita. Iya. Max FM, selamat malam. Malam Kare. Ya, Bung Arnold, selamat malam. Bapak. Selamat malam, Bung. Ya, selamat malam Bapak. Bung Setia. Ya, Ya. Setia Bapak. Asik topik malam ini. Iya, memang kita pilih yang asik-asik. Topik malam ini. Aduh. Ini baru saya dengar ini. Masalah pornografi ya, Kare. Bapak. Sambungan dari minggu lalu, tuh, Bung Arnold gabung. Oh iya. Ya. Nah, yang saya mau pertanyakan Kare Bapak, Iya. apakah orang selalu memakai pakaian yang berbentuk ya, maksudnya ketat begitu? Apakah itu mempengaruhi dengan jiwa kan, sehingga bisa mereka tuh harus memakai pakaian ketat atau ikuti tren begitu? Mini begitu. Pakaian mini, ikuti Mini tren shirt, atau maxi shirt. nah itu. Sedangkan kalau mau bilang kita orang bilang orang timur ya, itu selalu sopan santun begitu cara berpakaian. Tapi setelah eranya perkembangannya dunia barat apa itu, kita sudah mulai ikuti dengan pakaian-pakaian seperti itu kan Bapak? Iya. Apa itu terganggu jiwanya atau memang ikuti tren? Kalau ikuti tren ya pasti ada hubungannya dengan jiwa Kare, Bapak. Iya. Karena itu kan hanya bisa di kontes-kontes kecantikan aja di panggung. Iya. Itu saja? Halo? Wah, Bung Arnold terputus Pak Frans. Iya. Ya, silakan Pak Frans. Iya, pakaian ketat begitu. Kalau dulu ya tidak boleh begitu. Tidak boleh, sedangkan ini rok di atas lutut saja itu, tidak boleh itu. Karena ini dianggap sex appeal, penarik seks begitu. Lalu sekarang kan orang sudah pada bosan, itu sudah nonton terus yang begitu ya. Dulu yang tabu begitu, kalau begitu ada itu, ini apa sekali, spontan saja begitu orang menganggap itu tidak baik begitu. Sekarang ini tidak lagi.
biar dia pakai yang ketat pun tidak apa-apa lagi begitu. Ini pertanyaan Bung Arnold tadi, masalah apakah ini psikologinya memang meminta begitu, kejiwaan atau bagaimana sehingga dia mau pakai begitu. Ya itulah, memang ini bukan kita mendiskreditkan kaum wanita ya, bahwa orang mengatakan bahwa lebih dari separuh tingkah laku, separuh persen begitu, lebih dari hampir 100% lah katakan, hampir begitu, bahwa gerak-geriknya mereka ya selalu ada daya penarik begitu. Ada unsur penggoda. Ya penggoda begitu, segala gerak-gerik begitu. Itu saya baca di buku. Ya, karena pada dasarnya perempuan dia yang selalu berusaha. Iya kan, dia tidak positif untuk tidak biasa atau begitu, untuk mendahului begitu. Jadi dia harus punya daya penarik lah begitu. Supaya menarik perhatian lawan jenisnya. Iya, ibarat bunga lah, bunga labu misalnya, dia harus gagah begitu sehingga ada kumbang yang datang seri dia punya itu untuk menghasilkan buah lagi begitu. Dia pindahkan itu. Oke. Pada dasarnya laki-laki pemburu berarti Pak Frans. Iya memang. Kan wanita pasif begitu. Dulu. Oke. Jadi ya seperti itulah ya. Ya, Max FM selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Ini Gerson dari Padita. Oh ya, Pak Gerson, Padita, ya. Kalau menurut Gerson ini Bapak tidak keren kalau perempuan kalau tidak gunting rambut, cukur mata, potong kaki celana sampai di atas lutut. Bukan lagi di lutut Pak. Kayak celana dalam kalau punya celana kalau digunting, barang yang sudah baik-baik dipotong super gila-gila. Mungkin hanya CD saja. Ya. Kalau kita dilihat yang begitu, Bapak, modelkah atau cantikkah manusia yang begitu atau kejiwaan manusia yang begitu, Pak? Dan sudah dilarang sebenarnya dari dulu sampai sekarang juga. Yang pemerintah kan dilarang-larang juga yang begitu. Dan kebanyakan manusia tidak mau dengar lagi. Dan semua pada posisinya sekarang, kebanyakannya orang kafir itu sudah bersalah. Anggap lagi tidak ada lagi bilang ada orang kafir di daerah-daerahnya kita ini. Orang itu paling keras yang ada yang begitu dulu. Di daerah kekristenan sekarang malahan berada semua ini Bapak. Dan di kata-kata Alkitab juga kalau perempuan tidak boleh dorong punya rambut alisnya dorong dicukur, rambutnya digunting. Malahan orang lagi yang lebih kejam untuk menghukum laki-laki di dalam penjara kalau yang begini Pak. Karena laki-laki tidak bersabar kalau lihat dia yang begitu. Ujung-ujung laki-laki masuk ke rumah penjara, jadi perempuan ini umpannya untuk laki-laki masuk penjara semua ini Bapak. Jadi tahu lagi itu sudah saya bertanya di Bapak. Iya, oke, ya. Terima kasih Pak Gerson. Ya, Gerson, Pak. Ya itu lalu kira-kira tadi. Pertanyaannya, ya kenapa ada perubahan-perubahan seperti itu? Iya. Padahal itu sangat menjebak laki-laki untuk masuk penjara. Ya itulah perubahan zaman ini yang beda. Kalau kita berbicara masa dulu tuh, masa 50 tahun yang lalu atau bahkan ini 100 tahun yang lalu itu lain, itu semua maunya tabu begitu, tidak boleh begitu. Ini sarung saja. Tahan dulu Pak. Max FM selamat malam. Selamat malam anak. Mama Yanto. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mama. Apa yang Bapak sudah katakan tadi bersama Ana Ray, juga yang Ana Arnold sama Ama Gerson dari Gerson dari Padalita, semuanya betul. Iya. Kenapa saya katakan betul?
Karena kalau dilihat dari zaman sekarang ini bermacam-macam sudah pakaian. Kalau dulu memang hampir-hampir tidak ada orang yang pakai rok mini, apalagi celana umpan yang dikatakan sekarang. Karena memang dulunya masih serba taat lah, serba malu lah, begitu kalau pergunakan pakaian yang seperti itu. Tapi sekarang ini dengan perubahan zaman, seolah-olah pakaian di badan ini hampir-hampir tidak sopan sudah. Betul, Mama. Jadi apa yang Bapak katakan tadi, juga Anak Arnold, juga sama Gerson, semua benar. Tapi sedikit yang saya mau menambahkan, sama Gerson katakan tadi, bisa mengundang laki-laki masuk penjara. Dan seolah-olah, kalau menurut saya, lagi seolah-olah sama Gerson menyalahkan kami perempuan. Dan marah sama Gerson. Tapi sebenarnya sama-sama. Laki-laki salah kalau dia juga salah menilai. Perempuan juga wajar kalau memang begitu. Tapi tergantung kita saja. Kalau kita mau benahi diri, mau yang sopan, begitu. Pasti bisa kita berpakaian yang rapi. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak. Iya, betul. Selamat malam. Malam, terima kasih, Mam Yanto. Ya, silakan, Jadi Prof. itulah Mama. Saya yang waktu masa kecil dan bahkan sudah besar juga itu sangat-sangat ketat begitu. Hanya sekarang yang saya pertanyakan, dulu kan ibu-ibu ini bisa sarung dibawa. Tahan dulu, Bapak. Max FM, selamat malam. Malam Kang Rey. Ya. Malam Bapak Fran. Ya, selamat malam. Ya. Silakan. Sebuah topik yang menarik meskipun saya belum terlalu jauh mengikuti. Ya, baru mulai juga. Iya, tapi apa yang disampaikan oleh Kang Arnold, oleh Mama Rige atau siapapun tadi ya. Pak Gerson. Ya, tentang ini saya pikir memang itulah zaman kan gitu. Setiap dekade, setiap pasti ada gayanya, sudah ada stylenya. Ya, itu kita sulit juga kita bilang pungkiri. Ya, kalau menurut saya sudah sejak zaman dulu juga udah ada lah. Cuman kan informasinya kan berbeda kan begitu. Iya. Sudah kenapa saya bilang begitu? Ya di kitab suci aja juga begitu. Coba sejarah Raja Daud saja jatuh karena Batseba, kenapa ayo? Ya kan? Jadi Esta ini kan cuma cara mempertunjukkan aja, itu yang mungkin beda kan gitu toh. Kalau Raja Daud jatuh sama Batseba tahu Raja Daud itu dia mandi di tempat yang kamar mandi tapi terbuka, dia dari lantai atas kita bisa lihat. Dia tahu kalau Daud pun bisa ngelihat, sengaja dia kan begitu. Ya masing-masing kan style kan begitu. Jadi ya seiring dengan zaman yang makin modern gitu, makin ya seperti dibilang tadi oleh Mama Rige gitu ya. Jadi sudah banyak sekarang ya seperti sering Kang Rey bilang kain kurang kan gitu loh. Sayang. Kadang-kadang orang pakai celana cari uniform, celana umpan ya kan gitu. Itu ya, saya kalau dibilang sama Bung Gerson umpan juga laki-laki masuk penjara ya benar, tidak salah, ya toh, tidak salah juga ya. Tapi itu ya bergantungnya sisi mana kan begitu. Nah, kan tidak selamanya perempuan saja umpan begitu kan gitu. Laki-laki juga kadang-kadang umpan jujur aja manusiawi, kalau dia normal, perempuan normal juga dia ngeliat begitu juga pengen juga kan gitu. Ya umpan dengan uang. Kan gitu. Jadi dari saya bagaimana kita iman kuat atau tidak nih. Kadang-kadang goncangannya ya bukan main-main ya. Seperti gugurnya Gunung Galunggung kali kan begitu. Orang iman kan begitu. Ya, tapi memang setiap zaman pasti akan ada ya. Tergantung itu. Misalnya contoh ya kan gitu. Di era tahun 50-an, 70-an celana komprang ya kan Rida. Nah, terus mulai celana botol kita bilang gitu, kembali celana komprang gitu. Jadi kan masing-masing ketika satu saat ada kejenuhannya, dia mau yang
kira-kira baru lagi bagaimana gitu. Modifikasinya terserah gitu sesuai dengan selera gitu. Jadi kalau kejiwaan seperti dibilang Kang Arnold itu ya memang kejiwaan manusia. Jiwanya memang pengen yang lain kan begitu loh. Nah, cuma yang menjadi tidak benar itu kalau jiwanya jadi oleng kan gitu. Iya kan? Kalau jiwanya oleng itu nggak benar gitu. Jadi sisi mana aja kita cara melihat jiwa kita kan begitu. Nah, jadi kalau mau bilang apa ya? Salah siapa salah atau tidak, saya dari salah melihat atau bagaimana, sebenarnya tidak salah, benar melihat, salah menilai, itu salah melakukan ini. Kira begitu Kang Rey. Oke, iya, silakan Pak Frans. Oh ya, tadi Mama Yanto ini ya sepertinya mendiskreditkan kaum perempuan. Ini ada lagi yang telepon kita, Pak Frans catat itu di situ. Aduh, dia udah pergi tanpa pesan. Ya. Ya, artinya tadi sepertinya ya kaum wanita didiskreditkan bahwa mereka yang umpan begitu laki-laki. Ya, malam Bunda. Malam Rey. Bunda Asnat. Ya. Malam Selamat Salam Bunda. sehat. Ya. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bung Mario, Maya Torige, Abang Gasun memang betul kan perkembangan zaman tuh. Tapi dulu juga walaupun ada celana kompen tapi kan ada pakai celana beng juga dulu Bung Rey. Celana apa? Celana beng. Bahaya kalau celana beng. Itu sudah terawal sebelum Bung Rey mulai. Kalau beng itu kan istilah umpan juga dia. Dia malaikat sinsana semua. Celana beng nonnya. Celana Napoleon juga dulu itu ketat. Itu gagal celana beng namanya Tapi laki-laki Bung Arnold kena tipu terus. Dan main sandiwara terus sih. Ya. Kalau terus yang itu Asis dengan Bung Arnold itu. Kasihan saya main kena tipu terus. Pokoknya saya hidup dalam sandiwara rekayasa dari seseorang dia bilang. Terasa gitu dia bisa tersalahkan namanya perkembangan zamannya, ya boleh bilang lah. Iya. Saya sendiri kita wanita yang memang orang bilang itu racun dunia betul. Ya itu saja Bung Rey. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itulah perkembangan zaman, perubahan zaman. Kalau dulu itu anak laki-laki misalnya ini dari umur 5 tahun ini tidak pakai pakaian, tidak apa-apa. Begitu. Lalu tadi yang saya bilang ini ibu-ibu kalau sudah punya anak mereka bisa sarung di bawah saja dan tidak apa-apa, tidak menggoda sebetulnya. Ada yang telepon. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam Bung Rey. Selamat malam Pak Frans. Hai Opa Justin. Ya. Ya, silakan Opa. Tadi saya dengar ini Bung Arnold bilang ini perempuan itu memang penggoda. Tapi kalau menurut saya, kalau kita ini orang normal, tidak mungkin perempuan yang penggoda. Lebih sudah kita laki-laki ini. Yang pakai Kalau kata-kata ada yang uang 10.000 di saku, pasti kita goda jadi perempuan. Perempuan itu lemah. Kalaupun dia, perempuan itu saya yakin bahwa dia lemah. Itu awas Oma dengar. Jadi kalau kita juga salah gombal, pasti nol juga. Oh, nol juga. Nol juga. Lawai. Japu ay lulu. Japu ka. Biar kita gombal bagaimana juga kalau kita punya uang, kalau dia memang perempuan yang betul-betul dia mau pertahankan dia punya harga diri, ya tetap dia tidak dapat. Kalau di Jawa kan lain. Di Jawa punya uang abang disayang, nggak punya uang abang ditendang, kan begitu. Abang melayang. Jadi ini saya lihat sekarang dari ketahanan imannya kita saja, laki-laki. Kalaupun dia pakai tali BH1 juga itu perempuan tidak masalah.
Kau tahan tidak? Dan begitu. Tidak harus. Ya. Omong lah. Itu saya Sudah apa? Ya, saya kira sebentar lagi. Iya. Suka mengamuk Oma. Tidak, ini Oma bilang jangan tuji. Oke, ya. Silakan Pak. Jadi akhirnya saya temukan tadi dari pembicaraan sebetulnya kita sama-sama penggoda. Jadi laki-laki kelemahannya itu di mata. Begitu melihat ini tadi gerak-gerik atau seksi begitu. Sabar. Oh ya. Halo. Ada lagi. Malam Kareng. Malam Bung Arnold. Ini asik ya, asik topik ini malam ini. Ini Akang Mario sementara tidur terbangun. Padahal Akang Mario tuh jarang loh topik begini baru bangun ini. Jarang gabung. Betul juga ini ke Bapak Kareng. Saya punya mama dari Kambaniru bilang tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau mau bilang perempuan yang salah atau laki-laki yang salah, sebenarnya tidak ada yang salah. Tergantung, Opa Jasin bilang tergantung dari iman. Iya, betul. Itu betul itu. Nah, yang sekarang yang saya pertanyakan, kalau mereka mau pakai karena mungkin panas untuk mencarikan kehangatan atau mencari, mungkin panas ya kalau pakaian tertutup ya. Tapi pada tempatnya ya sebenarnya. Jangan sampai di tempat-tempat umum lah begitu Kare. Walaupun itu memang mencari perhatian. Ya kan, mencari perhatian. Namanya normal kan. Dua-dua kan normal, laki maupun perempuan pasti normal kan. Ini kita bicara apa apa istilahnya? Lupa lagi. Jadi kedua-duanya itu normal. Nah, kalau berpakaian misalnya di jalan, naik motor, itu kan mencelakakan orang lain kan, Kare? Karena Pak punya mata ingat belanja tabrak di sana sudah. Soalnya lihat lagi orang. Iya, Bapak. Ya. Kadang yang kita misalnya satu arah dengan orang yang pakai berpakaian berbusananya apa ya istilahnya bagaimana TU ya. Itu kendaraan dari yang kita satu arah ini, kendaraan dari depan itu kadang mungkin mereka menoleh sampai tidak perhatikan kendaraan yang lawan arah itu. Hanya perhatikan. Sampai kendaraannya itu larinya ke kanan, Kare. Kalau kita sudah berlawanan arah begitu, Kare. Seperti itu, Kare. Karena apa? Saking lihatnya yang mulus, yang putih, apa segala macam, terlena sudah Kare. Tidak perlu. Setelah kendaraan di depan sudah ada, baru kaget. Jadi itu yang berbahaya di situ, Kare. Apalagi di lampu merah. Di lampu merah kilo 3 nih, Kare, kan menurun tuh kan. Tanjakan tuh kan, Kare, lampu merah kilo 3. Itu sudah lampu hijau, yang di depan ini lagi perhatikan ini yang pakai apa, pakaian apa. Sampai di bel-bel baru kaget. Nah, itulah yang saya bilang. Memang normal lah, itu laki-laki normal, ya kan? Nah, jangan memancing. Kalau memancing ya pasti. Bung Arnold bisa terpancing. Kenapa, Kare? Kalau dia memancing, Bung Arnold bisa terpancing. Iya. Nah, seperti itu, Kare. Betul. Kalau mau dibilang kedua-duanya juga tidak salah begitu. Namanya orang normal, Kare. Iya. Iya kan, Kare? Jangankan lain jenis ya. Sesama jenis saja itu sudah ada kan, Kare? Iya. Sesama jenis saja ada. Itu mungkin kelainan. Bisa jadi seperti itu kan, Kare? Iya. Jadi itu. Jadi
Saya pernah tanya sama kemarin itu kan saya cerita tentang waktu talk show dengan Bapak Kapolres itu. Itu kan saya bilang kendaraan itu kan kebanyakan bagaimana sopan santun di jalan, cara berpakaian sopan santun di jalan itu yang diragukan. Iya kan karena apalagi kalau sudah pulang teknik gitu. Sore-sore itu ya kan, pulang mandi dari laut apa, naik motor dengan busananya kurang pantas lah seperti itu. Itu saya kira menjadi romantis. Iya. Ini topik ini rame nih Kare. Ini Kare harus sampai jam 10 sebentar. Perpanjangnya Bapak ya. Asik ini topik. Masih banyak yang dibahas lagi Bapak Kare. Iya. Oke, makasih. Silakan Pak Frans. Jadi tadi saya lebih dulu tadi rangkum bahwa bilang kaum wanita yang penggoda begitu. Lalu sebetulnya sama saja penggoda. Jadi seperti pernah kita bicara juga di Max FM ini bahwa kelemahan wanita laki-laki itu pada matanya. Jadi begitu lihat sesuatu, apalagi ada umpan begitu, wow dia cepat sekali. Begitu lihat ini rambut yang panjang begitu dia tertarik begitu, semua tergiur begitu. Sedangkan wanita kelemahannya pada kata-kata pendengarannya begitu. Kalau suka narayuannya Bung Arno lewat sudah. Oh ya, kaulah pujaanku, kaulah bunga melurku, kaulah gadis. Halo. Selamat malam Kang Rey. Iya. Selamat malam. Ya menarik Bapak Frans, saya meyakini begini Kang Rey. Bapak Frans sama Kang Rey sengaja kasih umpan begini ibarat kasih Kang Arnold ibarat kuda nilai yang lagi berendam di mana naik ke daratan. Kang Mario nih. Kang Mario ini. Iya. Kang Arnold itu ibarat kuda nil yang lagi berendam dalam air. Oh iya. Dikasih apa yang bagus dia naik ke daratan. Iya kan. Maksudnya ini ada kejadian Kang Rey. Apa yang tadi disinggung sahabat Kang Arnold sampai bilang ada. Ini kejadian beberapa waktu yang lalu. Kang Rey tahu kan posisi tempat Tengkulanaku kan. Posisi tempat Tengkulanaku itu segala motif, segala model pasti melihat. Iya. Jadi begini, kapan waktu ada beriringan kendaraan di depan tuh. Terus ada mungkin temannya yang dipanggil, ada seorang ibu muda panggil. Ya itu tadi seperti kalau lihat barang bagus lupa lah kalau ada kendaraan di depan gitu. Saking lihat di belakang nabrak si bagian di depan. Nabrak dari belakang, itu nggak apa-apa kan begitu. Itu tadi. Karena ya coba aja kalau yang barangnya ya mungkin pas-pasan, mungkin dia juga nggak noleh lama, tapi karena barangnya memang bagus dan negur yang manggil, akhirnya lama noleh. Iya. Ini parah ini. Itu dia, makanya saya bilang tadi ya, ini Bapak Frans sama Kang Rey sengaja umpan sama Kang Arnold, ibarat kuda Nil yang lagi berendam di Sungai Nil naik di daratan. Jadi memang segala sesuatunya ya kalau kita mau jujur seperti bilang tadi ya kalau yang normal ya siapa sih yang tidak mau lihat yang indah, siapa sih yang tidak mau lihat yang bagus kan gitu toh. Iya. Apalagi di kalangan yang muda-muda gitu, yang tua-tua tanya saja sama Opa Justin itu kan ya. Nah, Opa Justin dulu karena begitu dia mungkin jadi mata dia sempat sentil sedikit. Karena mitil Roma. Iya, karena sentil. Ada Opa Justin bukan bilang lihat apa lemah di teli pendengaran apa di mata. Jadi Opa Justin lemah di dompet repot. Iya. Makanya ada keraguan dari Om. Ya itu jadi memang ya perkembangan ini sulit kita hindari ya. Termasuk ya memang sudah dari sononya Tuhan ciptakan keindahan itu perlu kan gitu. Ya, kembali tadi ya bagaimana seberapa iman ini kan begitu.
Kadang-kadang kalau kita petik kata firman Tuhan ya Bapak Fran, Kang Rey ya toh. Kita punya iman ini biji sesawi lebih besar. Artinya begini, kan kalau di kitab suci bilang apabila firmanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa perintahkan gunung pindah ke laut kan begitu ya? Gunung mana? Kurang lebih. Tapi Tuhan sudah bisa ukur bahwa kita punya iman itu lebih kecil dari biji sesawi yang udah paling kecil kan gitu. Digoda sedikit saja kecemplung gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkin lebih jauh Bapak Pras lebih jelaskan gitu ya. Masih menarik nih. Semoga Bapak Justin itu tenang gini sama Kang Arno malam. Oh, masih pegang HP ya. Jadi semua yang kita bicarakan tadi ini permasalahannya sebetulnya dari mata dan telinga saja. Telinga itu kaum wanita, mata itu laki-laki. Begitu melihat wanita yang itu, bahwa dia tertarik begitu. Sama dengan yang wanita juga begitu, dengar kata-kata laki-laki begitu yang merayu itu dia tergoda juga, dia sama-sama menggoda. Jangan kita katakan hanya kaum wanita yang suka menggoda. Memang kaum wanita ini ya biar melihat laki-laki yang seksi dia tidak tergoda hanya dalam kata-kata begitu. Dia akan tergoda begitu. Lalu tadi perkembangan zaman begitu. Sabar dulu. Iya. Halo. Selamat malam Kari. Ya, Ale, selamat malam. Bapak Fran. Selamat malam. Hai, saya menunggu dari tadi ini baru dapat kesempatan nih Bapak. Oh iya. Saya sudah dengar banyak yang teman-teman di depan tadi bicara. Saya hanya dengar satu tuh Bapak bilang kelemahan lelaki ya. Iya. Bapak Justin bilang datang dari mata. Kalau seandainya lelaki itu dia buta, kelemahannya di mana lagi Bapak? Dia kan tidak melihat, walaupun dia dia apa kok dia tidak tahu lagi. Dia kan tidak lihat Bapak tuh. Iya. Berarti bersyukur yang tidak lihat ini Bapak ya. Dia tidak tergoda kalau begitu. Iya. Jadi apakah dia bisa tergoda dengan cara lain? Adakah yang begitu atau memang tidak bisa lagi dia tergoda kalau memang dia tidak lihat Bapak? Iya. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, kalau yang namanya kita manusia ini Bapak punya sifat meniru siapa saja. Dari berbusana itu Bapak, kita bilang nonton TV ya. Itu mereka melihat dan pasti mereka akan meniru apa yang mereka nonton. Ada juga wisata luar negeri yang datang ke daerah kita, mungkin yang langsung datang ke Sumba. Itu mereka lihat cara busananya orang bule itu, pasti mereka akan tiru. Ada halnya juga karena mereka punya bilang karena panas lah, apalah. Ya, padahalnya kalau menurut saya sih, karena melihat, jadi mereka meniru. Begitu. Kalau masalah kita tergoda itu Bapak, ya wajar saja. Yang normal macam Kamaria bilang pastilah akan tergoda. Hanya bagaimana cara kita menghindari hal itu Bapak toh. Ya menurut saya cara-cara sederhana ya kita dekatkan diri dengan Tuhan. Ya betul. Itu ajar anak-anak kita supaya jangan menonton yang hal-hal yang seperti tadi saya bilang di TV itu ataupun di HP juga. Itu langkah-langkah yang sederhana menurut saya. Dan saya tanya juga Bapak, apakah undang-undangnya kita ini mungkin sudah ada mungkin atau belum Bapak? Saya mungkin belum dengar. Namanya kita juga hanya di rumah saja Bapak. Yang mengatur tentang berpakaian di sana seperti itu, apakah mungkin sudah punya larangan Bapak ya? Kalau masalah siapa yang salah, siapa yang apa tadi menurut teman-teman tadi di depan ngomong, menurut saya yang salah itu yang menciptakan pakaian ini Bapak. Pemakainya tidak salah,
seandainya tidak ada pakaian di kita di pabrik model begini, pasti orang tidak mungkin akan pakai, Bapak tahu kan begitu. Ya, atau sekalian tidak ada pakaian saja. Pakai cawat saja lah. Kulit kayu macam yang membuat ini pakaian ini yang kalau menurut saya pabriknya ini yang salah, Bapak. Oh. Gitu. Seandainya pabrik tidak buat pakaian ini kan tidak mungkin ada yang pakai kan, Bapak. Walaupun butuh. Ya, kira-kira tambahan dari saya itu ya, Bapak. Ya. Oke, ya. Ya, bukan kritik juga pemerintah, Bapak. Hanya kembali kepada kesadaran kita masyarakat. Supaya jangan kita menggunakan busana begitu. Kira-kira ya dari saya itu saja, Bapak. Selamat malam. Ya, malam. Ya, silakan Pak Fra. Jadi itulah perubahan zaman. Misalnya dulu ini kalau mandi di tempat umum, misalnya sungai, lalu kalau misalnya datang laki-laki ke tempat yang sama ini, padahal wanita ada mandi bugil barangkali begitu, lalu begitu dari jauh itu, kalau ada jawaban suara wanita, mereka stop, ini tunggu sampai selesai ini wanita baru ada orang turun begitu. Tapi sekarang ini biar ada wanita yang mandi setengah bugil begitu atau ini lewat saja, permisi lewat saja dan tidak dipengapakan lagi. Dulu ini masalah besar begitu. Nah, itu perubahan zaman begitu. Halo. Ya, selamat malam dengan Bung Kris. Ya. Silakan Bung Kris. Selamat malam, Frans. Ya. Selamat malam. Ya, kalau menurut saya setiap masa ada gayanya, setiap gaya ada masanya. Iya. Tergantung perspektif kita melihat kondisi perubahan. Iya. Berdasarkan waktu. Dan saya sepakat dengan Bung Arnold. Iya. Aduh. Ya. Ya, seperti itulah. Kalau di tempat umum, di fasilitas publik, ya bagaimana perempuan itu juga memantaskan diri menggunakan pakaian sesuai dengan tempat itu. Iya. Jadi tidak harus ada yang disalahkan, tetapi dari yang menggunakan busana itu, menurut saya, dia harus mematutkan diri pada tempat mana layaknya menggunakan pakaian. Iya. Kalau saya itu saja sih. Oke, ya. Terima kasih, Bung Kris. Terima kasih. Semuanya searah semua, searah semua ini. Tapi Pak Frans, kalau kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Bung Kris tadi bahwa kepatutan itu yang harus ditawarkan. Ditarik lagi, kepatutan adalah norma. Norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan norma yang berlaku di masyarakat awalnya dari rumah. Iya. Jadi bagaimana itu Pak Frans lihat ya? Jadi apakah memang perubahan zaman terjadi, tapi apakah norma juga yang mengikat di rumah itu juga terjadi perubahan? Atau bagaimana Pak Frans coba melihat? Ya memang kalau kita lihat banyak juga norma yang berubah begitu sesuai dengan perkembangan. Mungkin dulu apa yang dilanggar itu tabu, tapi karena terus akhirnya menjadi biasa sudah. Bisa karena biasa sudah begitu, sehingga orang tidak anggap lagi bahwa itu porno. Saya bilang tuh orang ibu-ibu ada mandi begitu lewat saja. Padahal itu setengah bugil, mungkin bugil juga yang mandi begitu. Tapi lewat saja, permisi. Lebih. Lalu, sabar dulu Pak Frans. Halo? Malam. Kagri. Balik lagi. Makin larut, makin hangat. Iya. Memang tatanan norma itu perlu. Saya sepakat dengan Bung Kris tadi ya. Cuma negatif tahu baiknya di mana nih. Artinya memang seperti di setiap masa, setiap era ada zamannya gitu. Itu udah pasti.
tatanan budaya itu ada itu dia fleksibel, tidak statis ya gitu. Nah, jadi memang kalau dibilang tatanan norma itu memang harus terbangun dari paling kecil dalam rumah ada pasti lagi. Saya sering bilang gitu ya, kalau di rumah nggak apa-apa dah kalau mau pakai CU atau tali satu, tapi kalau keluar ya jangan dong gitu. Nah, aslinya memang harus terbangun dari rumah ya. Kalau terbiasa diingatkan, saya kira juga akan menjadi biasa kan begitu toh. Tapi kalau tidak terbiasa diingatkan ya akan terbiasa juga begitu. Karena ya jujur seperti saya tadi secara bercanda saya sampaikan, ini nyata nih di depannya, bukan karena makainya tidak ini, makainya normal. Tapi seperti saya bilang tadi, siapa sih manusia yang namanya manusia tidak suka lihat yang indah kan gitu loh. Iya. Apa kalau menurut takaran saya misalnya toh, saya lihat seorang perempuan yang indah, pasti kan saya senang lihat gitu loh. Terus dipanggil, pasti saya noleh lah kan begitu. Cuma dalam batasannya begitu. Coba kalau yang manggil, yang tegur itu yang ya standar aja, pasti juga ya mungkin sebentar aja kan begitu. Jadi kan bagaimana kita dimulai dari dalam rumah sendiri kan. Karena budaya ini kan terus akan mengikuti. Kita akan berlari gitu. Kita kejar ke tradisi atau ke budaya yang maju ini sulit. Kita makin kejar dia makin lari kan gitu. Jadi kita selalu ibarat kita roda belakang kejar roda depan kan gitu. Jadi tidak bisa. Jadi memang dimulai dari dalam rumah itu sudah benar itu. Nah, tapi saya juga mau bilang begini sama saudara Ari tadi ya. Kalau mau dibilang yang salah pembuatnya dibilang ya toh. Saya kira enggak juga Ari. Kan kalau yang buat pasti ada yang pesan gitu. Ada pesanan. Benar ya Ari? Iya. Enggak mungkin dia buat kalau tidak ada yang pesan gitu. Jadi saling mengikat, saling terikat ya. Coba bagaimana simpul dan terikat kita lepas itu supaya jadi baik, itu caranya bagaimana kan gitu. Karena kita lihat dengan mata yang di kepala Kang Rey, bukan mata kaki yang di bawah ini kan gitu. Kira-kira begitu ya Kang Rey. Iya. Silakan Pak Frans. Jadi tadi melihat yang cantik, yang indah begitu sesuatu. Kalau kita gabung tadi Bunda Asna atau siapa opa kata begitu, iman begitu. Jadi sebetulnya kalau lihat wanita yang cantik, dia bilang, coba saya punya itu. Ya, coba aduh betapa cantiknya, apalagi yang menciptakan dia ini. Sungguh. Begitu dihubungkan dengan iman, malah itu akan terhindar dari itu. Jangan terus pikirkan yang itu. Coba saya punya itu. Begitu. Itu yang tidak baiklah begitu. Tapi yang disampaikan Bung Kris tadi ada yang menarik juga Pak Frans. Itu tadi. Ya, itu berkaitan dengan ruang privat dan ruang publik. Jadi memang dari rumah itu harus mulai diajarkan bahwa ada ruang publik ada ruang privat. Rumah itu mungkin kita bisa katakan di rumah kau boleh pakai begitu karena ini kita privat. Kita ruangan kita sendiri. Betul. Itu mungkin titik awal dari norma itu dijaga ini nih, memahami ruang publik, ruang privat. Dan itu diatur oleh undang-undang. Kalau macam katalah konten porno Anda kirim lewat Facebook, itu sudah masuk ke ranah publik. Itu bisa kena persoalan hukum. Kalau kau nonton sendiri saya di kamar. Kalau kau nonton sendiri di kamar mungkin tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Ya itu yang mungkin memahami ruang publik dengan ruang privat dalam satu kesatuan norma yang berlaku di itu masyarakat. Saya kira itu tadi kita kan tidak bisa batasi juga. Itulah. Yang minggu lalu sempat ada pertanyaan tuh bagaimana dengan pembelajaran seks di sekolah. Ya memang banyak yang berpikiran bahwa pendidikan seks itu masih tabu karena pemikirannya bahwa pendidikan seks adalah
ya pendidikan melakukan hubungan. Saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Cuma kita juga belum terbuka, di Indonesia belum terbuka juga. Kalau di Amerika sudah lama dalam pendidikan seks dari SMP, SD barangkali sudah mulai. Ya, begitu. Ya. Saya kira ya itu juga akhirnya kita juga di sini mungkin karena mau bilang munafik atau apa, saya tidak mengerti juga kenapa itu tidak diajarkan sudah. Anak-anak ini akhirnya mencari tahunya ke temannya, ke Facebook, ke YouTube. Kalau dapat pelajaran yang salah dari itu, hancurlah. Iya. Bagaimana Pak Frans? Ya itulah bahwa ini selalu diartikan tabu selalu ini. Tapi kalau omong biasa begitu, itu artinya bahwa omong menyangkut itu sebetulnya lihat konteksnya. Lihat konteksnya, apakah itu main-main atau kesungguhan. Kalau omong tentang seks begitu, kalau omong serius artinya menyangkut itu kan tidak apa-apa. Dokter-dokter juga ini ya, kalau penyakit kelamin orang raba-raba juga begitu, dalam pengobatan begitu tidak apa begitu, tidak tergoda begitu. Ya. Oke. Tadi betul sudah tempat privat dengan yang publik memang harus betul sudah dibedakan begitu. Tapi sekarang juga ya orang di jalan raya dianggap privat. Dianggap privat sudah lagi. Dia mau pakai yang celana pendek mau sampai di kil juga. Larang satu 1.000 muncul tuh, jadi akhirnya ogah sudah. Itu Bung Mario itu kalau sudah di tempat cangkulannya dia duduk di pinggir jalan aja nonton itu saya. Menjadi hiburan. Oke, ya selamat malam saja untuk Anda ya di rumah ya masih terus bergabung bersama kami di Max FM ya. Kalau kita lihat ya Pak Frans ini apa ya? Pak Frans mengatakan di sini sulitnya norma yang digunakan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh tidak didapatnya kata sepakat tentang apa dan bagaimana yang disebut pornografi. Itulah betul, berbeda-beda pendapat. Hanya saya tidak ingat lagi dia bilang apa, dia bilang memang itu ya itu harus tadi yang dikatakan ini bahwa kalau kita melihat ini jangan hanya lihat sepotong-sepotong, harus lihat secara keseluruhan begitu. Lihat apa di artinya itu bacaan. Bacaan maksudnya. Misalnya kalau bukan. Ini mata ini. Jadi lihat atau baca secara keseluruhan itu begitu. Tidak ada unsur main-main begitu. Kalau main-main lagi begitu, itu tidak baik sudah. Itu harus serius ya. Membicarakan. Silakan Bung Arnold. Jadi ya kalau kita mau bilang di rumah juga ya. Terkadang saya ini kan sering bertamu. Nah itu. Kan, sambil mata belanja. Sambil mata belanja. Kadang teman saya itu kalau berpakaian juga kan seharusnya dia menerima tamu laki kan dia harus berpakaian sopan juga kan walaupun di rumah kan. Apalagi kalau saya bersama-sama teman-teman 2-3 orang kan ada yang dia tidak kenal kan kurang bagus juga kan. Nah kadang seperti itu sampai kakinya di atas diangkat di kursi. Ya kan pakai celana yang tidak pantas lah untuk menerima tamu. Tapi mungkin dia sudah menganggap Bung Arnold sudah menjadi bagian privasinya dia. Ya walaupun di rumah. Tapi kan etika menerima tamu juga harus dia sopan santunnya adalah. Tapi ini pertanyaan jawab jujur atau tidak nih Bung Arnold. Bung Arnold suka atau tidak? Suka sih, normal sangat suka sangat senang. Itu impian saya itu yang kita pancing ini ya.
Iya. Kalau senang kan dibayar mahal. Tapi ini kan gratis kan, Kare? Iya. Kalau mau ingin senang itu, Kare, dibayar mahal, pasti bayar mahal. Iya. Iya kan? Iya. Tapi ini kan gratis. Maka rajin-rajinlah Pak Bung Arnold bertamu. Lalu nonton terus sudah tuan rumah begitu. Itu Kang Mario. Kang Mario ketawa suka kau dia bilang begitu. Kang Ray bilang apa, duduk di mana? Di pinggir jalan. di pinggir jalan muka kantor situ. Tapi jangan salah juga, Kare. Kita boleh bicara tentang laki-laki ya, kekawalan di mata. Tapi perempuan juga seperti itu, Kak. Tapi mereka tidak agresif seperti kita laki. Mereka tuh pasif, tidak aktif mereka. Hanya mereka punya kekurangan kalau disentuh. Kalau ada sentuh pasti ada reaksi. Kalau sentuhannya itu yang mereka jujur menyerah. Tapi kalau tidak ada sentuhan, nyaman-nyaman saja. Dan seperti Bapak bilang, kelemahan laki-laki itu di mata. Walaupun apapun juga, mereka juga punya perasaan, Bapak. Ya kan? Sebagaimana juga, hanya tidak agresif seperti laki-laki. Mereka tuh pasif. Tapi kalau disentuh, mereka lebih aktif daripada kita. Wow. Itu sudah hukum alam. Tidak, saya ini biasa masuk dunia malam. Saya jujur aja. Saya sering masuk dunia malam dan di situ di sanalah tempat saya bisa bertanya karena ada kebebasan. Sabar dulu Bung Arnold. Bisa tempat Bung Arnold bertanya atau tempat Bung Arnold mengekspresikan diri di sana? Selain mengekspresikan diri juga saya sering bertanya. Saya bertanya itu mendalam sekali, detail Kare, Bapak. Iya. Dan disitulah saya tahu kelebihan dan kekurangan seorang wanita. Karena di situ kebebasan yang saya dapat, Kare. Kebebasan yang saya dapat. Jadi saya bilang, kalau mau senang bayarnya pasti mahal. Tapi kalau mau yang gratis ya rajin bertetangga sih. Rajin ke tetangga. Kare. Ya Bapak. Asal jangan senior lagi. Tapi kalau menurut Bapak apa saya punya penyampaian itu kira-kira benar atau salah, Bapak? Yang saya alami nih, Bapak, maksudnya saya ceritakan ini saya alami. Karena di dunia malam itu kan bebas kan, Bapak. Iya. Mau ngobrol secara apapun juga lepas begitu. Apalagi kalau ada uang di saku. Makanya saya bilang, kalau mau senang itu kita harus bayar mahal, Kare. Kita mau berbuat apa saja. Mau bertanya, mau menyentuh, mau apa saja bebas. Iya kan, Kare? Iya. Tidak ada yang melarang. Lain hal kalau kita pun posisi di tempat umum. Itu karena sudah kita pasal sekian siap. Iya kan, Kare? Itu. Tapi kan kalau di situ kan sudah punya izin kan. Tidak ada halangan kan. Kita mau bertanya, mau cari kelemahan-kelemahan, mau cari tahu. Kenapa kamu bisa sampai begini? Alasan sebab kamu begini, apa tidak ada kegiatan lain lagi? Apakah harus dengan ini kamu bisa bahagia, bisa mendapatkan nafkah? Bukan ini saja sih. Kadang mereka mengeluh dan menangis, Kare. Ya Kak Arnold, dalam batin saja kita menangis. Sebenarnya kita ingin keluar dari tempat seperti gini. Tapi bagaimana cara, apa daya? Kebutuhan uang meningkat. Itu yang mereka alasan. Sebenarnya alasan itu tidak tepat, Kare. Salah. Saya bilang salah, bukan tempat ini. Kamu sampai kapan
kamu sampai kapan seperti begini? Umur kamu makin bertambah, ya kan Kare? Kalau kamu posisi seperti begini, uang yang kamu dapat habis di tidak operasi akan plastik. bisa tidak akan bisa kekal. Itu uang seperti itu tidak bagus. Sampai nangis Kare. Ini saya omong jujur ini Kare. Sampai nangis. Ujung-ujungnya titnya yang besar. Nostalgia. Iya Bapak, ini saya terbuka kan, ini kita lepas kan, kita ngobrol. Makanya saya bilang Kare, kalau bisa sampai jam 11, ini rame nih Kare. Topik yang tepat ini. Jadi seperti itu. Mereka tuh, batin mereka tuh menangis. Makanya apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin tanya, saya tanya Kare, Bapak. Mereka ungkapkan semua. Hanya sedih juga Bung Arno. Kenapa tidak bawa sudah salah satunya itu? Ya Bapak? Kenapa tidak bawa sudah salah satu? Kalau memang kasihan begitu, ya bawa sudahlah salah satunya begitu. Iya sampai begitu. Alasan-alasan tertentu mungkin karena ya keasikannya mereka. Pertama uang dapat gampang. Kedua jiwa itu terhibur. Ya kan? Jiwa itu terhibur. Keinginan terhiburnya apa? Tidak hanya satu Karena orang. Kebiasaan. Ya kan? Mabuk, nyanyi, ya kan? Joget, goyang, apa segala macam, ya kan? Bebas. Pulang dapat uang. Ya kan? Itu yang istilahnya dapat langsung sudah cash. Tidak ada utang-utang. Ini keringat langsung ini. Tapi ya itu tidak bisa kita pungkiri. Itu tergantung kenapa saya bilang. Tergantung panggilan jiwa dia. Dia mau keluar dari lembah hitam atau dia masih mau bermain di seperti itu. Jadi kadang tidak bisa juga kita mau nasihati kita juga. Ada penikmat di situ. Ada penikmat. Sebagai penikmat sudah. Iya, kan? Yang datang bukan orang yang bersih, yang datang yang nasihat juga kotor. Jadi tidak nyambung sudah Kare. Makanya saya bilang sandiwara semua. Iya. Tapi kadang mereka ada yang serius Kare. Ada yang serius Kare. Mereka sampai nangis apa begitu. Sampai kejar saya ke hotel Kare. Cari, minta saya untuk ketemu. Siang itu ketemu saya di hotel. Sampai saya kebingungan. Padahal saya ini ada bingung. Tadi malam apa yang saya omong saya tidak tahu. Iya Kare, benar ini Kare. Saya omong ini ya ini pengalaman hidup saya Kare. Saya terbuka Kare. Makanya saya bilang kenapa mereka tuh pasif. Tapi kalau disentuh lebih agresif daripada kita Kare. Ya, kenapa? Kekuatannya mereka ada pada kelembutan tadi. Kita itu tidak berdaya Kare. Ya Bapak? Iya. Terakhir itu dulu nanti baru akan Mario gabung itu baru asik ini. Ini saya senang dengar komentarnya akan Mario Bapak Kare. Iya. Makasih Bapak Kare. Iya. Oke. Jadi silakan. Tadi katakan bahwa kaum perempuan itu pasif sedangkan laki-laki itu ya agresif, aktif begitu. Sehingga ada peribahasa dulu, bukan rumput yang cari kuda yang cari rumput begitu dulu tuh. Tapi sekarang numpang tanya. Di kota-kota besar ada yang mejeng begitu, pajang diri untuk dilihat. Dan itu maksudnya itu sudah begitu. Ya jadi seperti rumput yang cari kuda sudah lagi. Jadi itu normal ya berubah terus ya begitu. Halo? Ya, halo. Balik lagi. Oh ya. Kang Saya mau ikutan lagi. Ya. Begini ya, apa yang disampaikan oleh Kang Arnold itu tadi ya benar ya, mungkin sebuah curahan hati gitu. Ya sebuah curahan hati ya. Tidak salah Kang Arnold, benar itu.
Sebab kalau Kang Arnold kalau mau nyari gampang Kang Ray. Dia punya tempat hanya 2 putaran, Kilo Alfa sama Kilo Mike apa Tenggo sana. Kampung Aras sama Kamala Putih. Jadi kalau Kang Arnold itu sudah asik, kopi 4 gelas dingin pun dia masih cuek. Uang di saku juga bisa ini. Iya, gitu. Jadi seperti dibilang tadi di dunia ini ya, saya mau bilang begini sama Kang Arnold ya, seperti Kang Arnold sendiri tadi kan udah ngaku Kang Ray ya toh, yang nasihat juga sama-sama pendosa diri. Jadi kalau begini Kang Arnold, sayangnya saya tidak terbiasa dengan dunia malam ini. Kalau Kang Arnold dunia malam, saya dunia siang. Begini ya, seperti dibilang nasihat. Kalau Kang Arnold pertama ya sebelum mencari informasi atau menggali informasi kan istilahnya menikmati dulu baru nanti ini kan gitu. Iya, mestinya. Ibarat orang bilang makan dulu nanti baru ini kan gitu. Bercerita. Baru Jadi benar Kang Arnold kalau mereka bilang sampai nangis, nangisnya apa? Bukan karena apa? Nangis kapan Kang Arnold datang lagi? Takut kehilangan kan gitu. Itu kan sumbernya. Apalagi bonusnya kalau besar. Jadi saya mau bilang begini, kalau memang ya seperti dibilang Kang Arnold tadi, kalau kaum whisky 5 sama sentuhan ya, atau tidak agresif, benar mungkin di yang nyata ya, secara kasat mata mungkin tidak agresif kita bilang ya kan ya. Tidak kelihatan, tapi dengan zaman sosial media ini saya kira juga agresif lah Kang Ray. Agresif ya kalau pinjam kata Kang Arnold, agresif dan kelembutan ya kan begitu. Abang ya nomornya dong ya kan gitu. Begitu Kang Arnold baru sampai di rumah masih di mobil, bang kapan datang lagi? Ya kan begitu. Ada banyak cara sekarang untuk bisa menikmati sesuatu kan gitu kan. Dan itu sudah kalau saya mau bilang ya sudah hukum alam lah. Dunia ini makin tua, tanda-tanda mau kiamat gitu. Kalau boleh pinjam istilah ya Opa Justin, ya kita banyak berdoa sudah ini ya toh. Banyak baca doa, kesadaran penuh sudah lah. Dan Bung Mario lebih banyak pinggir jalan sudah. di muka kantor situ. Ya, begini Kang Ray paling suka umpan. Jujur saja, kalau mungkin orang lain di dunia malam seperti Kang Arnold ya toh, agak sedikit terbatas ya. Kalau saya maupun di luar pagar maupun dalam pagar, segala model saya lihat kan gitu. Ya jujur. Justru kita sendiri ya. Memang tempat cengkulan saya kan begitu. Segala model, bukan orang hanya orang kota Whisky Golopap aja, Wengap aja dari Wengapu, Sumba Timur, seluruh Sumba, NTT, bahkan seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri kan ada kalau datang kan gitu. Jadi saya memang melihat semua, tapi ya menikmati nggak ada gitu. Matanya menikmati gitu, tapi untuk ya seperti Kang Arnold menyentuh ya nggak ada. Karena memang kan beda tuh gitu, beda suasana, beda inilah gitu. Tapi itu memang begitu sudah. Sulit untuk kita ini kembali seperti dibilang tadi. Kalau yang sifatnya privat juga seperti dibilang Kang siapa tadi ya, Pak Krita. Nah itu memang benar begitu. Cuma kadang-kadang seperti dibilang sama Kang Arnold tadi, ketika datang harusnya ya Kang Arnold juga kalau mau datang bertamu bilangin dong, saya mau bertamu teman-teman ke situ kalau bisa. Nah saudara atau saudari ya maka yang saya sama teman kan gitu Jangan datang kaget-kaget juga Kang Arnold, dia lagi pakai celana umpan ya. Kalau Kang Arnold dianggap biasa, teman Kang Arnold kan beda lagi. Iya. Ya. Itu tidak bisa seperti saya bilang. Kalau yang normal pasti gitu. Aman. Jadi memang ya. Bagaimana kalau mau dibilang juga pakai undang-undang apa tatanan seperti ini, memang tadi ya belum ada kata sepakat seperti dibilang ya toh. Iya. Jadi karena memang begini loh, karena bedanya begini Kang Ray.
misalnya makanan di barat bilang di bagian barat bilang begini itu, di bagian timur bilang begini misalnya. Ya, karena masing-masing Indonesia ini sendiri ini kan beda suku ini. Ya kan? Di sana bilang ini tabu, sini ya tidak tabu kan begitu. Nah, jadi susah juga ya, tergantung sisi mana cara memandang, cara melihat aja sebenarnya. Seperti itu tadi Bapak Frans bilang ketika dulu Makinona mungkin kainnya di atas kan begitu loh. Juga mama muda atau mama kainnya turunnya. Tapi itu karena memang situasi dan kondisi menuntut begitu kan gitu. Kira-kira begitu Bapak Frans. Terima kasih atas penjelasannya begitu. Halo. Bung Kris. Saya silakan Bung Kris. Sekedar untuk menghibur saja sih. Sebenarnya ada satu lagunya Ari Lasso yang menarik. Silakan. Ada satu bagian hanya untuk lelaki yang cukup umur. Di manakah bagian itu? Kayaknya itu jadi satu yang harus dimaknai oleh lelaki juga dalam pengertian yang positif ketika dengan perasaan. Dia tidak mau ambil semua terus semua orang begitu juga. Bolehlah itu menjadi bagian ya. Lagunya Ari Lasso tadi. Tentu saya terima kasih. Memang bagi seorang laki-laki dewasa sudah ada dia punya bagian dan itu tapi tidak di balik lagu itu ada nasihat bahwa kau jangan ambil semua juga. Oke, terima kasih Bung Kris. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Mario itu bagaimana Pak? Apa tadi Pak? Berkaitan dengan dunia malam, itu tadi saya sudah singgung bahwa kalau kita mengatakan wanita kaum perempuan itu pasif saja begitu, lalu sehingga dulu ada ungkapan peribahasa bukan rumput yang cari kuda, kuda yang cari rumput. Lalu saya pertanyakan kenapa dewasa ini sekarang ini ada yang mejeng istilahnya itu tunggu di jalan untuk menunggu menggoda orang begitu. Dan kita begitu. Tadi ada pendapat-pendapat bahwa sulitlah normal untuk membatasi atau memahami pornografi itu seperti apa ya. Karena Pak Frans menyimpulkan di sini contohnya baik pendapat dari Gunawan Muhammad, Subagio Sastrowardoyo, Arif Budiman, Sundoro, pada umumnya terdapat perbedaan dan melihat apa itu pornografi. Pak Frans menyimpulkan dari pendapat-pendapat mereka bahwa porno tidaknya suatu tulisan sangat tergantung dari penilaian tiap orang. Nah itu kita bukan hanya tulisan tapi juga dalam bentuk begitu melihat cantik tergantung dari itu. Yang lain mengatakan porno tidaknya suatu kasus atau tulisan atau apapun itu dinilai secara keseluruhan dan bukan bagian demi bagian. Dengan kata lain harus dilihat dalam satu kesatuan organis. Jadi misalnya dia mandi Adam lah begitu, mandi bugil, itu kita harus lihat konteksnya bahwa dia mungkin tidak ada orang atau apa dia mandi Adam begitu, mandi bugil begitu. Suatu bentuk baik tulisan maupun gambar disebut porno jika unsur permainan lebih banyak daripada unsur kesungguhan. Ini maksudnya bagaimana? Main-main artinya bahwa untuk membuat orang tergelitik lah begitu, unsur main-main begitu. Kesulitan menerapkan norma tadi menyebabkan lahirnya kritik Ganset
Genset. Ya, Genset pada akhir tahun 1973. Namun sampai sekarang kita seperti kehilangan arah. Sedang meraba-raba untuk menemukan norma yang universal. Soalnya norma selalu berubah seirama dan perkembangan zaman. Apa yang dulu dianggap tabu porno kini menjadi hal yang lumrah. Oke, sebagai contoh lihat program TV Indosiar di waktu yang lalu itu ya, yang menayang Take Me Out, Take Him Out, dan Take Celebrity Out. Itu sudah menjadi tontonan yang wajar saja. Padahal dulu tidak ada karena itu dianggap tabu ya. Iya. Hemat kami sulit kiranya menemukan norma yang pas kecuali kalau pemerintah bertindak ekstrim atau melarang semua yang berbau seks appeal seperti porno aksi atau membiarkan semuanya sampai masyarakat bosan dan berhenti dengan sendirinya. Apa ini bisa? Mudah-mudahan itu satu idealis itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini dia akan berhenti ini berhenti berbicara. Tapi mungkin kalau kita lihat juga macam perkembangan atau ya step-stepnya sampai akhirnya macam negara Eropa atau Amerika bisa sampai sekarang yang mungkin lebih bebas ya. Sudah bosan dengan ini akhirnya. Awalnya dulu mereka juga sangat sangat tertutup, ketat. Ini Ratu Inggris waktu dia memerintah itu dilarang mandi pakai pakaian mini wanita begitu, harus maksi begitu. Nah dan bahkan sampai pembagian wilayah tempat mandi saja dilakukan. Iya. Tapi ternyata ya akhirnya terjadinya perkembangan zaman ya bisa seperti ini. Saya tidak mengerti apa Indonesia juga menuju ke sana model-model begini nih suatu waktu atau bagaimana Pak? Tidak tahu lagi ini. Ya informasi yang terakhir bahkan di banyak negara-negara Arab sekarang juga sudah lebih terbuka, lebih bebas, tidak lagi terlalu seketat dulu. Saya tidak mampu menahan. Bahkan yang dulu di negara Arab situ perempuan mengendarai mobil, membawa mobil itu menjadi bisa dihukum. Betul sudah. Tapi sekarang sudah terbuka. Ya, betul. Dulu ini hanya laki-laki saja yang dulu tahun 50-an itu ada seorang nona Cina yang pakai belum ada motor waktu itu sepeda ini. Kenapa dia bisa naik sepeda ini begitu dipermasalahkan orang-orang tidak boleh. Sekarang ini kaum wanita sama dengan laki-laki setir bawa motor begitu. Mungkin pilot ini saya kira ada juga yang sudah ada ya. Pergeseran seperti itu ya mau. Ya sobat, saya tidak tahu apakah nanti di suatu saat juga ada istilah-istilah yang juga akhirnya mau tidak mau ya harus dibicara secara terbuka. Oke, ya selamat malam saja untuk Anda. Ada yang menelpon. Max FM, selamat malam. Malam Kare. Ya. Ya, kalau ada yang begini ini semuanya ini pengaruh lingkungan juga Kare. Maksudnya? Maksudnya ya lingkungan yang terbawa. Jadi kalau seandainya kita kan sadar apa yang kita lakukan itu kita sadar Kare. Tapi memang kalau dari niat kita tidak mau sendiri, pasti itu tidak akan terjadi seperti itu. Barang begini apa perlu kesadaran? Ya harus ada lah begitu. Kadang suka patah. Misalnya bahwa saya harus menjadi manusia malam begitu. Tidak, maksudnya harusnya dari kesadaran kita sendiri, dari lingkungan, bagaimana kita berteman, berbaur dengan orang-orang yang ya masih banyak lah, bukan semua
semua orang harus seperti itu kan. Masih banyak orang yang baik-baik, terlalu banyak, malah lebih banyak orang yang baik daripada orang-orang begitu, ya kan? Nah itu lingkungannya dia. Tadinya dia di rumah sopan santun berbusana, terus dengan pergaulannya di luar tanpa diperhatikan oleh orang tuanya, diawasi oleh orang tuanya, di situ mereka terbawa kare. Bahkan dengan lingkungan tadi. Itu yang membuat faktor-faktor sehingga anak-anak itu, remaja itu terpengaruh. Bahkan juga orang tua. Seperti itu kan. Itu dari lingkungan kare. Kalau memang kita mau cari lingkungan yang baik-baik terlalu banyak. Ya contoh kalau mau cara berpakaian masih banyak. Apalagi kita di NTT khususnya ini kan sopan-sopan semua berpakaian. Hanya pengaruhnya budaya-budaya luar itu yang terpengaruh kan. Mau ingin tren supaya bilang jangan istilahnya jangan kuno itu seperti itu. Kau tidak bisa ikuti zaman. Kau ini tidak cocok bergaul dengan kita. Karena kau ini tidak mengikuti zaman. Kau lihat kita teman-teman kau sudah begini. Itu kan pengaruh sampai merokok, minum. Ya kan? Itu kan tanpa pengawasan orang tua. Ya kan? Kebebasan itu akhirnya terpengaruh sudah, terbawalah. Sehingga kita mau salahkan siapa? Ya salah ya kita benahi sendiri kan. Maksudnya bagaimana dengan lingkungan keluarganya? Apalagi yang macam jauh dari orang tua, tinggal di kos-kosan, ya kan? Pulang malam sebebas-bebasnya, ya kan? Saya sering ketemu kare. Kalau saya duduk di dermaga sana itu, kamu bikin apa sini? Tidak kak, saya lagi sama teman. Sudah jam berapa nih? Kita masih duduk-duduk. Tinggal di mana? Di kos-kosan. Nah itulah yang pengaruh. Sama siapa? Tahu-tahu ada teman-teman cowoknya. Kita mau larang, kita tidak punya hak. Kita bukan aparat. Kita orang biasa. Ya sudah bebas sudah. Dia mau pulang di kos jam berapa, kan tetap bayar kos, kecuali utang. Iya kan? Seperti itu kan kare. Jadi faktor lingkungan, pengawasan orang tua juga jauh, tidak ada. Jadi terbawa sudah, habis ikut-ikutan sudah. Sampai minum, merokok. Iya kan? Itu yang sebenarnya mereka itu belum pantas umur di bawah umur semua kare. Iya kan? Hanya karena kurang kontrol orang tuanya jauh, tidak bersama mereka. Akibatnya itu bebas sudah kan. Jadi kalau kita mau bilang, apalagi sekarang kan macam kita bilang di HP, iya kan? Segala macam video ada, iya kan? Dari situ juga mempengaruhi kare. Jadi faktor yang paling dekat itu keluarga. Begitu kare. Jadi tidak bisa kita salahkan siapa, tidak bisa kare. Kita kembali kepada orang tua. Nah bagaimana kalau tidak punya orang tua? Ya itu dipertanyakan. Siapa yang harus mengawasi mereka? Ya keluarga dekat kan kare. Kadang juga kalau orang tua pukul, salah, dia lapor, orang tua masuk penjara. 5 tahun kare, jangan main-main. Ya kan? Kita mau keras anak, pukul, karena tidak suka, terlalu melawan, lapor, selesai. Ya kan? Atau tidak begitu kare? Iya, begitu. Nah, itu yang sekarang kita bilang mau menghapus ini seperti begini, ya tidak mungkin bisa kare. Tidak akan pernah bisa. Semua itu kembali kepada keluarga. Ya kan? Keluarga. Mau lapor RT? Tidak bisa. Memang saya punya warga sama kau. Tapi saya tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau kau kacau di
saya punya wilayah, ya saya pasti marah. Ya kan? Saya tidak mau terganggu warga saya. Seperti itu kan, Kare. Ya. Itu yang saya sebuah itu, kita mau salahkan siapa? Ya kita bahas ini kan supaya kita sama-sama bisa ada masukan, Kare juga bisa memberi masukan pada saya, Bapak juga begitu. Ya kan? Karena saya ketemu seperti itu, Kare. Saya ini orang suka jalan malam, Kare. Iya. Tanya Kang Mario. Sehingga ketemu juga yang Betul Bapak. Saya jarang di rumah. Makanya saya terlepas terus. Kalau mau Akang Mario tuh tahu sama saya, Bapak Kare. Saya kayak kalong lah Bapak Kare. Iya. Kalau siang di rumah, malam terbang dia cari makan. Awas tuh ada apa namanya dulu buru kalong, apa namanya itu zaman kalong kelelawar. Artinya dulu ada kejar kalong atau apa namanya dulu itu. Oh ada pepatah mengatakan apa Bapak? Bukan pepatah, waktu zaman Gestapo itu jadi ada mengejar ini kejarlah kau, aku kutangkap, kau kutangkap. Yang pakai istilah kalong itu. Oh kalong. Oh dulu Bapak Itu tahun berapa tuh Bapak? Ya 65 ke atas begitu. Oh. Oke. Jadi itu Bapak, kita bisa menyalahkan siapa-siapa juga tidak mungkin. Itu tergantung dari lingkungan semua. Lingkungan itu mempengaruhi. Akhirnya membesar, dari kecil tadi membesar dia. Iya. Kalau saya tidak ikuti tren teman saya pasti disingkirkan. Iya. Iya kan, Kare? Iya. Kau tidak ikut gaya, kau tidak ikut ini apa? Zaman, era, apa segala macam. Jadi kadang-kadang seperti itu, Bapak. Kadang mereka itu yang saya tidak masuk akal tuh sampai minum mabuk. Iya kan? Kan kasihan. Oke. Iya kan, Kare? Iya. Ya mau bagaimana lagi? Sudah. Iya, Bapak. Oke, makasih Bapak. Oke. Ya. Halo. Halo. Ya. Selamat malam. Oh, Dio. Ya. Bapak Tan. Dio. Oh ya. Selamat. Ya, salam sehat ya Bapak. Iya. Iya. Saya baru pantau saja ini, jadi saya tidak terlalu ikuti dari awal. Tapi saya cukup tangkap juga dengan penyampaian beberapa penelpon tadi, terus dengan penyampaian dari Kare sama Bapak Frans. Memang tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Frans sama Kare tadi, memang saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Arnold. Karena pengawasan dari orang tua itu memang sangat dibutuhkan memang. Ya. Sehingga mereka juga punya pengen dalian diri ya Bapak. Iya. Nah, dengan mereka bisa menjaga diri mereka sendiri di dalam pergaulan, sehingga tidak terjadi boleh dikatakan malapetaka sudah yang menimpa mereka. Iya. Dan yang kedua juga, walaupun maksudnya begini, dan yang kedua juga tergantung kesadaran juga Bapak Karya. Walaupun lingkungan sudah tidak seperti yang kita harapkan lagi begitu, tapi kalau kita tetap punya pendirian untuk tidak mengikuti
lingkungannya di sekitar kita, maksudnya tidak mengikuti lingkungan itu, ya saya pikir tetap aman-aman saja kita, toh Kare? Iya. Iya, itu yang kedua. Lalu sekarang ini, halo? Iya. Iya. Jadi seperti itu. Ya itu saja ya Bapak Kare. Oke, terima kasih Tio. Ya, silakan Pak Frans. Ya, memang yang menangani pendidikan itu ada pendidikan formal yang namanya sekolah ya. Sedangkan pendidikan keluarga itu di rumah. Di sekolah itu hanya 6 jam lah dalam sehari. Padahal sehari itu 24 jam tuh. Jadi 18 jam itu kebanyakan si anak ini berada di rumah, di keluarga begitu. Sehingga ya walaupun orang tua ini bukan lembaga formal begitu, tapi mereka menerima pendidikan sejak kecil begitu. Lalu anak-anak terutama yang masih SD, SMP begitu, mereka itu ya artinya masih anak-anak belum bisa berpendirian sendiri sehingga gampang terpengaruh begitu, gampang dipengaruhi begitu. Kalau SMA mungkin mereka sudah bisa berpikir begitu tentang ini dan itu, bahayanya ini dan itu begitu. Jadi lalu masyarakat juga begitu, itu juga ya mendidik juga begitu. Jadi betul lah bahwa itu di keluarga terutama ini karena mereka lebih lama di dalam rumah itu ketimbang di sekolah begitu. Tapi juga tidak mengecilkan guru-guru juga ya harus. Seandainya itu ada pendidikan seks di sekolah itu di Indonesia ini, ya itu harus diterangkan, dijelaskan begitu, sehingga anak-anak juga ya tahu begitu bahayanya itu. Oke. Pendidikan seks atau apapun tetap kembali yang terbaik ya dari rumah sudahlah. Orang tua banyak berkomunikasi dengan anak. Misalnya lebih dekat orang tua ini kalau kamu sudah umur misalnya 12 tahun, kalau ada sesuatu yang itu jangan kaget itu wajar. Demikian juga si anak laki-laki ini yang mimpi begitu, itu ada juga diterangkanlah begitu, bahwa itu ada dialami begitu. Jadi saya kira dalam persoalan seperti begini ini memang belum ditemukan apa mungkin tidak pernah akan ditemukan titik yang paling ideal karena itu tadi pandangan saling berpengaruhnya masyarakat dunia. Kita di sini masih berpikiran belum sampai situ, tapi di banyak negara lain sudah nudis disahkan aja. Mau telanjang di mana sah-sah saja ya. Oke. Dan ternyata di kita di sini juga masih masih sulit lah di Indonesia nih. Masih banyak terdapat larangan-larangan ambigu, bisa persepsinya berbeda itu, tapi dibuat saja. Terus ini absurd, tidak masuk akal semua. Melarang di satu pihak, tapi di pihak lain diam-diam melakukan pelanggaran, sehingga pornografi jadinya seperti panas-panas tai ayam. Oke, Pak Frans. Kalau menurut Pak Frans melihat semua pembicaraan ini atau coba merangkum apa yang disampaikan oleh teman-teman, bagaimana Pak Frans? Ya, artinya bahwa kita juga harus lihatlah ini perkembangan zaman begitu. Jadi kita tidak boleh terikat lagi dengan 50 tahun yang lalu begitu. Itu ya artinya jangan terlalu ketat apa dulu yang dilarang, yang tidak boleh. Lalu kita harus lihat juga fakta. Lalu tadi memang benar yang dikatakan bahwa ya kita ada privasi dengan ada yang publik begitu, itu harus betul-betul dibedakanlah begitu. Jadi perlu sudah tuh dibedakan
Kalau Bung Arnold bilang ada transaksi di luar, di kegelapan malam, apapun itu,